satu, kehebatan Nabi Adam belum bisa dipecahkan. Tetapi begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul, wahyu yang pertama kali turun surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi kita bareng-bareng kita buka tabelnya di sini. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan alam ini. Itu kalau dalam tafsir sains. Artinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan informasi yang begitu berarti pada Nabi Muhammad SAW di saat pada waktu itu ilmu pengetahuan yang berkembang dari negeri Yunani. Kita kenal dengan tokoh yang bernama Aristoteles atau Aristoteles. Aristoteles itu menyampaikan ada teori begini. Mungkin yang kelas berapa ini? Kelas 10 ya? Kelas 10 baru saja belajar tentang abiogenesis, tentang generatio spontanea, tentang bagaimana teori zoologi yang terjadi di alam ini. Dan juga pada waktu itu sedang berkembang namanya teori geosentris. Geo itu adalah bumi, sentris itu sentral. Ia mengatakan bahwa bumi ini merupakan pusat peredaran dari benda-benda yang ada di langit. Karena mereka melihat matahari itu munculnya dari timur, kemudian dia sampai ke barat, bulan dari barat ke timur, lalu ke barat lagi, begitu pula bintang, sehingga kita kenal dengan adanya teori Kepler atau Kepler itu. Dari Kepler atau Kepler? Dari Kepler. Bagaimana dari Galileo? Bagaimana dari Isaac Newton yang menyampaikan tentang teori-teori kebendaan segala sesuatu yang ada di bumi dan di antariksa. Al-Quran waktu itu mengisyaratkan adanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Waktu itu belum ada pendapat mengenai teori-teori yang selain geosentris. Namun Al-Quran memberikan isyarat adanya teori yang lebih dari ini. Tidak sekedar heliosentris yang ditemukan pada tahun 1751 dengan adanya tata surya bahwa matahari sebagai pusat dari peredaran segala planet yang ada di bumi ini. Sampai bumi ini terasa panas karena matahari buka cabang di mana-mana, sehingga terjadilah teori di dalam Al-Quran. Kita lihat dalam surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin lah dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari yang berputar pada manzilahnya, dan itulah merupakan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang maha perkasa lagi maha agung. Itu makna dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak hanya sekedar seperti Nabi Adam, tetapi beliau lebih dari Nabi Adam, menguasai bagaimana teori itu terjadi. Yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Pada waktu ayat ini turun,
Orang-orang percaya dengan teori tadi, generatio spontanea. Dengan teori abiogenesis dan sedikit dari teori biogenesis bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya. Sementara Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang semuanya, atau hai manusia, beribadah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ini kalau dikaitkan dengan teori abiogenesis, teori biogenesis, generatus spontanea, ini sama sekali tidak terkait. Tetapi Rasulullah mengajarkan bahwa manusia yang hidup sekarang itu adalah merupakan generasi yang berikutnya daripada generasi yang sebelumnya. Maka ketika secara lebih mendetail, yaitu tentang khalaqal insana min alaq, dulu pernah ada yang berangan-angan kira-kira yang dimaksud alaq darah di dalam Al-Quran itu adalah darah yang dimiliki oleh manusia dengan adanya trombosit, leukosit, dan sidik. Terus dilihat dengan perbedaan trombosit itu ditemukan pada tahun 1600 atau abad ke-17 tentang teori golongan darah. Ada golongan darah Tasikmalaya, darah A. Ada golongan darah Yogyakarta, darah apa? Darah AB. Ada golongan darah Jakarta, golongan darah B. Ngajuk ya? Ngajuk itu golongan darah O. Maksudnya orang-orang ngerti. Ini dikira itu merupakan suatu hal yang sangat prestisius dan diyakini sampai abad yang ke-20 golongan darah ini. Ternyata yang dimaksud dengan khalaqal insana min alaq itu adalah lebih dari itu, yaitu darah yang ada di tubuh manusia paling dalam terletak di dalam susunan anggota tubuh manusia yang tidak bisa dipecah lagi, yaitu di dalam kromatit. Dalam kromatit itu ada yang namanya DNA. Maka kalau seandainya golongan darah A, B, C, D itu manusia masih bisa, itu darah sosial. Oh, mas, ini darahnya darah mas AB, ini darahnya BAM, darah A, darah A. Nah, teman-teman yang punya darah AB bisa membantu temannya darah AB, yang A bisa bantu A, yang darah B bisa bantu B. Tetapi kalau ini yang namanya darah khalaqal insana min alaq, dimaksudkan di sini adalah DNA yang dibawa oleh manusia berkaitan dengan teori khalaqal insana min alaq atau teori bahwa manusia itu diciptakan dari generasi satu ke generasi yang lain, tidak pernah ada perubahan. Sehingga dengan adanya teori ini, manusia tidak bisa diadakan blasterisasi kecuali dalam masalah suku bangsanya. Sedangkan untuk hewan-hewan bisa. Contoh ya, misalnya manuk lutut dengan burung dara itu jadi apa? Ayam kampung dengan ayam hutan jadi berbisa, ya. Jadi berbisa, semua itu bisa. Kucing terluar bisa beranak, kambing bisa dikloning, semua binatang bisa dikloning, tapi manusia tidak bisa. Karena
pada tahun 2003 di Melbourne ada sebuah penelitian tentang bagaimana manusia itu bisa berkembang biak sebegitu banyak. Sementara mohon maaf, Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan informasi dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian kami ciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wajah syu'uba wa qabaila lita'arafu. Kemudian kalian kami jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arafu, agar kalian kenal di antara satu dengan yang lainnya. Al-Quran 14 atau 15 abad yang lalu telah menyampaikan. Baru tahun 2003, sekarang masih proses, dan itu masih diteliti hingga 20 tahun yang akan datang, tentang kebenaran bahwa manusia itu dari nenek moyang yang sama. Ternyata dari 3.000 suku bangsa yang ada di dunia ini diambil. Indonesia saja suku bangsanya ada 204 suku bangsanya orang Indonesia. Itu ada di Jawa itu ada 4, di Kalimantan ada 6, ya. Yang paling banyak itu di Nusa Tenggara Timur, banyak suku bangsa. Nusa Tenggara Timur karena itu campuran dari Portugal, dari negara-negara lain, yang sekitar ada 16 suku bangsa di sana. Di Papua juga begitu. Papua ada 12 suku bangsa. Di Kalimantan ini ada suku bangsa baru namanya Pujakusuma, putra Jawa keturunan Sumatera. Jadi bapak yang di sini Jawa transmigrasi lono, terus punya anak namanya Pujakusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Ini ada suku bangsa baru lagi di Indonesia. Kalau di Sulawesi yang udah kesebel. Nah, itu dari 3.000 suku bangsa ini ternyata mempunyai kode yang sama pada kromosom yang huruf H nomor 22. Jadi H22. Lalu mereka curiga, apakah manusia itu suku bangsanya sama? Ternyata suku bangsa tidak sama. Lalu apakah manusia itu suku bangsa yang tidak sama dari satu keturunan? Mereka masih ragu-ragu. Mencoba manusia itu di cloning. Mohon maaf, di Selandia Baru itu ada seorang wanita itu di dadek siji kalau golongan orang hutan. Dia juga dikawin juga. Apa ya? Ya maksudnya itu ada di situ ada pembuahan. Memang dipaksa. Astagfirullahaladzim. Lah mau berkawin kalau orang hutan sampai. Tapi mereka mau yang digunakan eksperimen itu mau. Dan ternyata hasil pembuahannya sperma yang dilakukan oleh orang hutan dan telur yang dikeluarkan oleh wanita tadi memang betul bisa berhasil keluar, diambil, diwadahi dalam sebuah kotak bentuk bayi tabung. Sampai sekarang nggak bisa, karena memang manusia itu tidak bisa ada pasteurisasi dengan makhluk yang lain. Tetapi kalau manusia sama manusia, misalnya seorang suami dan istri 10 tahun punya anak maka kalau jangan mendengar berita ketika yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicatat mulai dari abad
Robert di mana sih kira anu dia kemarin. Dia pemain sepak bola.